Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberi kesehatan. Pada hari ini kalian kembali belajar bahasa Indonesia bersama Ibu. Materi hari ini adalah teks ceramah. Pasti kalian sudah sering mendengar yang namanya ceramah. Apa perbedaannya dengan khotbah dan apa perbedaannya dengan pidato akan Ibu jelaskan pada kesempatan kali ini. Apa itu ceramah, pidato, dan khotbah? Sebetulnya ketiga-tiganya sama saja. Hanya saja masyarakat yang mempunyai pendapat sendiri tentang ceramah, pidato, dan khotbah. Selama ini mungkin kalian juga mengetahui bahwa ceramah itu seolah-olah hanyalah dalam kegiatan keagamaan. Justru ceramah itu sebetulnya bukan hanya dalam kegiatan keagamaan, tapi ceramah itu bersifat umum. Pengertian teks ceramah itu adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Jadi tidak hanya mengenai keagamaan saja. Yang menyampaikan adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya, dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Jadi yang menyampaikan ceramah adalah orang yang menguasai di bidangnya. Jika yang disampaikan itu bidang keagamaan, tentu saja orang itu yang menguasai bidang keagamaan. Jika ceramahnya berisi mengenai politik, tentu saja yang menyampaikan adalah orang yang menguasai dalam bidang politik. Dan ceramah itu selalu melibatkan banyak orang. Jadi kalau ada satu orang pembicara berbicara kepada satu orang, itu namanya bukan ceramah, tapi berdialog atau ngobrol. Medianya bisa apa saja, bisa langsung maupun tidak langsung untuk ceramah. Bisa melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Jadi ceramah itu selain secara langsung bisa juga dilaksanakan secara tidak langsung melalui media-media yang lain. Sekarang bagaimana dengan pidato dan khotbah? Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan atau dorongan pada halayak orang banyak untuk berbuat sesuatu. Jadi kalau ceramahnya berisi ajakan, itu sama saja berarti ceramah itu adalah pidato. Begitu juga dengan khotbah. Kalau ceramahnya itu berisikan tentang keagamaan atau praktik beribadah, itu disebut khotbah. Khotbah itu adalah ceramah juga dalam bidang keagamaan. Di sini kalian bisa lihat, khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian, pengetahuan keagamaan, atau praktik beribadah, dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Jadi, pada dasarnya, teks ceramah, pidato, dan khotbah itu sama saja. Yang membedakan adalah isinya. Kalau ceramah, itu bisa digunakan secara umum, bisa dalam bidang apapun. Kalau pidato itu lebih berisikan kepada ajakan, dan khotbah itu baru sebuah ceramah yang berisikan tentang keagamaan atau praktik beribadah. Ceramah itu syarat dengan informasi, sama dengan pidato dan khotbah. Pidato itu sebelum mengajak pasti ada informasi dulu. Kalau khotbah berarti informasinya tentang keagamaan. Jadi sekarang kita akan bahas terlebih dahulu apa itu informasi dan jenis-jenis informasi. Informasi adalah penerangan. Informasi itu bersifat publisitas karena ditujukan untuk umum, untuk semua orang. Informasi dalam media massa umumnya bersifat aktual, jadi yang terbaru dalam media massa. Dalam ceramah terdapat informasi yang biasanya berkaitan dengan isu-isu terhangat. Jadi kalau kalian nanti akan membuat sebuah teks ceramah, kalian usahakan berisikan dengan isu-isu terhangat. Kalau kalian membawakan ceramah yang berisikan isu-isu terhangat, kemungkinan besar orang akan tertarik untuk menyimak.
Apa saja jenis-jenis informasi? Informasi ada 5 jenis. Yang pertama adalah berdasarkan fungsi, lalu berdasarkan format penyajian, berdasarkan lokasi peristiwa, berdasarkan bidang kehidupan, berdasarkan bidang kepentingan. Yang pertama, informasi berdasarkan fungsi. Informasi yang bergantung pada materi dan kegunaan informasi. Yang berikutnya, informasi berdasarkan fungsi ini adalah informasi yang bisa menambah pengetahuan, mengajari pembaca, atau hanya informasi yang menyenangkan pembaca yang bersifat fiksional atau hayalan. Contoh dari informasi yang menambah pengetahuan misalnya ada pergantian kurikulum, lalu ada kebijakan-kebijakan terbaru dari pemerintah, dan juga tentang bidang-bidang yang lain ya, selain bidang pendidikan, bidang ekonomi, politik, dan budaya. Informasi yang mengajari pembaca itu yang berisikan tips dan trik. Contohnya di sini teknik belajar yang jitu seperti apa, cara mudah mendapat pekerjaan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah informasi yang berdasarkan fungsi. Fungsinya hanya menyenangkan membaca saja. Jadi kalau kalian membaca cerpen, karikatur, dan komik itu juga mengandung informasi, tapi berfungsi hanya untuk menyenangkan pembaca saja. Yang berikutnya informasi berdasarkan format penyajian. Dalam media massa itu dikenal berbagai bentuk penyajian, yaitu contohnya dalam bentuk tulisan, foto, kartun, atau karikatur. Jadi informasi itu tidak selalu berbentuk tulisan, bisa juga berbentuk foto, kartun, atau karikatur. Seperti poster-poster yang bergambar itu juga mengandung informasi. Dalam bentuk tulisan dikenal berbagai bentuk, contohnya berita, itu adalah informasi, artikel, karangan khas, resensi, kolom, dan karya-karya fiksi. Yang berikutnya adalah informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Bisa saja seorang penceramah di dalam ceramahnya menyampaikan informasi seputar satu daerah saja, misalnya untuk Jawa Barat saja, untuk Kota Bandung saja. Namun bisa juga informasi itu bersifat nasional, dia membicarakan tentang Indonesia. Bisa juga informasinya bersifat mancanegara, misalnya ketika seorang penceramah ingin menyampaikan bagaimana sistem pendidikan di luar negeri. Jadi informasi itu bisa berdasarkan lokasi peristiwa, lokasi mana yang ingin diceritakan, atau bisa juga di mana penceramah itu berada, maka disesuaikan informasinya dengan penyimaknya dan disesuaikan dengan situasinya. Yang berikutnya adalah informasi berdasarkan bidang kehidupan. Misalnya, ibu seorang guru, maka ibu akan berceramah tentang pendidikan. Lalu seorang olahragawan, dia ingin berceramah tentang bidang olahraga. Jadi mengandung tema tertentu, informasi yang khusus gitu. Jadi ketika penceramah berbicara itu tidak kemana-mana karena dia mempunyai tujuan bahwa saya akan menyampaikan informasi dalam bidang tertentu. Yang berikutnya adalah informasi berdasarkan bidang kepentingan. Untuk apa seorang penceramah berbicara pada suatu waktu dan di suatu tempat? Mungkin dia mempunyai misi tertentu, mempunyai kepentingan tertentu. Misalnya yang pertama, menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup. Di daerah bencana alam, di tempat pengungsian, seorang penceramah ingin menyampaikan bagaimana cara menyelamatkan diri jika ada bencana alam seperti itu lagi, atau bagaimana cara bertahan hidup di pengungsian selama beberapa bulan. Yang berikutnya, menyangkut perubahan dan berpengaruh pada kehidupan pembaca. Jadi, ceramahnya berisikan tentang perubahan dan berpengaruh pada kehidupan pembaca. Misalnya, ibu ingin menyampaikan kepada murid-murid ibu bagaimana caranya untuk mendapatkan nilai yang lebih baik, bagaimana cara mempunyai kepribadian yang lebih baik dari sebelumnya.
Yang berikutnya juga hampir mirip, cara atau kiat baru dan praktis bagi pembaca untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Misalnya, seorang guru mengikuti ceramah keagamaan untuk meningkatkan kualitas keagamaannya. Pasti penceramahnya memberikan cara atau kiat bagaimana beribadah yang lebih khusyuk misalnya. Dan yang keempat, peluang bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu. Contohnya, bagaimana cara supaya dapat diterima bekerja, bagaimana kiat-kiat untuk diwawancara, menjawab wawancara, seperti itu. Bagian-bagian penting dalam ceramah juga dapat didasarkan pada kebermanfaatannya. Jadi ketika kalian akan membuat teks ceramah, kalian harus memfokuskan pada bagian-bagian penting yang kira-kira bermanfaat untuk pembacanya. Sehingga pembaca atau penyimak ceramah kita akan merasa senang karena mereka telah mendapatkan manfaat dari ceramah. Ini adalah bagian inti dari pembelajaran teks, yaitu struktur teks ceramah. Ada 3 bagian inti, yaitu pembuka, yang kedua isi, dan terakhir penutup. Pembuka berisikan pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Bagian ini diisi dengan isu. Yang kedua adalah bagian isi, berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Tadi ya, di pembuka itu isinya pendahuluan atau tesis. Jadi di bagian isi itu argumen kita sebagai pembicara mengenai tesis atau isu-isu yang tadi dibahas di bagian pembuka. Di bagian isi ini boleh ditambahkan dengan fakta-fakta yang mendukung argumen kita sebagai pembicara atau penceramah. Lalu diakhiri dengan penutup. Di dalam penutup berisikan penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Dapat juga dikatakan sebagai kesimpulan. Kesimpulan dari apa yang sudah kita bicarakan tadi dimasukkan ke dalam bagian akhir, yaitu penutup. Nah, ini adalah bagiannya ya. Kalian bisa lihat bagian pembuka sama dengan pendahuluan, bagian isi yang berisikan rangkaian argumen pembicara atau penceramah, dan bagian penutup itu penegasan kembali. Kita lihat kembali di sini penjelasannya. Bagian pembuka atau pendahuluan berisikan tesis. Apa saja itu tesis? Kita bisa angkat isu yang sedang berkembang, kita juga bisa angkat permasalahan yang sedang dihadapi, bisa dihadapi oleh sebuah komunitas, misalnya di sekolah, masalah yang dihadapi oleh suatu daerah, misalnya di Kota Bandung, tadi ya berdasarkan lokasi, ingat ya, masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia atau juga dunia. Kita angkat dan kita bahas, kita sebutkan di dalam bagian pendahuluan. Boleh kita tambahkan sedikit pandangan umum penulis supaya pembaca atau penyimak ceramah kita sudah mulai bisa mengetahui arah pembicaraan kita. Lalu di bagian isi, ini adalah bagian inti, berisikan rangkaian argumen. Rangkaian argumen itu isinya adalah pendapat-pendapat dari kita, argumen kita sebagai penceramah atau penulis. Lalu boleh tidak kita menambahkan argumen dari orang lain atau ahli-ahli yang lain? Boleh. Namun itu adalah sebagai pendukung dari pendapat kita. Intinya bagian isi ini adalah rangkaian argumen dari penceramah. Kalau kita mengambil argumen dari orang lain, itu hanya sebagai fakta pendukung supaya argumen kita itu lebih bisa dipercaya oleh masyarakat, bisa diterima oleh masyarakat. Ceramah ini diakhiri dengan penutup yang berupa penegasan kembali. Setelah kita membicarakan isu permasalahan di bagian pembuka, lalu kita mengemukakan argumen kita sebagai penceramah atau penulis ceramah, kita juga mengungkapkan fakta-fakta dan pendapat orang lain untuk mendukung pendapat kita.
Di akhir ceramah, kita harus menyimpulkan atau merangkum apa yang telah kita sampaikan sebelumnya. Kita tegaskan kembali, jadi simpulannya bagaimana? Jadi pendapat kita itu intinya apa? Setiap kalian membuat sebuah teks ceramah, itu harus lengkap seperti ini. Ada pembuka, isi, dan penutup, atau disebut juga pendahuluan, isi, dan penutup. Berikut ini adalah contoh teks ceramah yang singkat yang ada di buku BSE. Kalau kalian sudah merangkum dan membaca, pasti sudah melihat contoh ini. Mari kita bahas di sini. Bagian pendahuluan dalam teks ini mengenalkan permasalahan utama atau tesis, yakni tentang menurunnya kesantunan berbahasa masyarakat. Berarti yang diangkat dalam bagian pembukaan ini adalah masalah kesantunan berbahasa masyarakat. Kita lihat sini ya, pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. Jelas ya, mengangkat sebuah masalah. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaannya, seperti saat demonstrasi ataupun rapat-rapat umum. Kata-kata mereka kasar, sarkastis, menyerang, dan tentu saja hal itu sangat menggores hati yang menerimanya. Ini namanya pendahuluan. Kita baru mengangkat masalah saja, belum berpendapat ya. Lalu bagian berikutnya adalah isi. Ini baru kita boleh mengeluarkan argumen kita sebagai penceramah. Bagian isi ini merupakan salah satu bagian dari argumen pembicara tentang menurunnya kesantunan berbahasa masyarakat. Kita lihat di sini fenomena tersebut, fenomena yang tadi di bagian pendahuluan ya, menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Ini pendapat dari penceramah. Ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya, sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketepatan dalam pemilikan kata ataupun kalimat. Kesantunan itu berkaitan pula dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat itu. Ini adalah argumen dari penceramah juga. Jadi pada bagian isi lebih didominasi oleh argumen penceramah. Nanti kalian dalam membuat teks ceramah boleh ditambah-tambahkan lagi ya dengan fakta-fakta yang mendukung argumen kalian tentang masalah tertentu. Bagian ketiganya, yaitu bagian penutup, berisikan penegasan kembali. Bagian ini merupakan simpulan, seperti yang tadi aku jelaskan, sebagai hasil dari penalaran dan dari penjelasan sebelumnya. Hal ini ditandai dengan kata-kata yang berupa saran-saran yang disertai pula sejumlah alasan. Jadi ciri-ciri dari bagian penutup, penegasan kembali, itu ditandai oleh kata-kata yang berupa saran, bisa juga imbauan ya. Kita lihat di sini. Berbahasa santun seharusnya, ini bagian dari saran atau imbauan, seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Itu juga kalimat saran. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang, sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Tentu saja, kondisi itu tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Jadi jelas ya, bagian pembuka, penceramah mengungkapkan tentang masalah yang berkembang di masyarakat tentang kesantunan berbahasa. Bagian isi, penceramah berargumen tentang kesantunan berbahasa di dalam masyarakat, dan bagian penutup ditegaskan kembali bahwa berbahasa santun harus sudah jadi kebiasaan. Kalau dibiarkan,
maka kesantunan itu akan hilang dan anak-anak akan menjadi pribadi yang arogan, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian. Kita lanjutkan dengan bahasan berikutnya, yaitu bagaimana caranya menentukan topik ceramah. Berikutnya kalian akan ditugaskan oleh ibu membuat sebuah teks ceramah. Nanti kalian boleh memilih topik ceramah dari pilihan-pilihan yang ada. Kita lihat yang pertama adalah pengalaman pribadi. Jika kalian mempunyai pengalaman yang menarik atau menyenangkan, bisa juga tidak menyenangkan, itu bisa kalian bagikan kepada orang lain sebagai bentuk berbagi pengalaman. Ketika kalian ceramah, kalian ingin berbagi pengalaman ketika kalian PKL misalnya, atau juga ketika kalian bagaimana sih sekolah di SMK, atau nanti suatu hari nanti kalian sudah keluar negeri, kalian mau berbagi pengalaman bagaimana caranya untuk pergi ke luar negeri dan di sana bagaimana, itu juga berdasarkan pengalaman pribadi. Yang berikutnya adalah hobi dan keterampilan. Kamu punya hobi, kamu berhasil mengembangkan hobi tersebut, lalu kamu ingin berbagi kepada orang lain, maka ceramah kamu berisikan tentang hobi dan keterampilan. Yang ketiga, pengalaman dalam pekerjaan. Tadi bisa juga ya, pekerjaan. Nanti kalau kalian sudah punya banyak pengalaman pekerjaan, pasti banyak yang bisa disampaikan kepada orang lain. Pelajaran sekolah atau kuliah. Pendapat pribadi ini sangat luas, kalian bisa berpendapat tentang apapun. Bisa mengambil isu-isu yang sedang banyak dibicarakan, atau juga masalah-masalah yang kalian ketahui dalam bidang apapun, lalu kamu punya pendapat, kalian bisa buat menjadi sebuah teks ceramah. Peristiwa hangat dan pembicaraan publik. Ini juga kalian sudah cukup dewasa untuk mengetahui apa yang terjadi di Indonesia, apa yang terjadi di negara ini, atau mungkin ruang lingkup kota Bandung saja. Lalu kalian ingin membahasnya, itu juga bisa kalian jadikan bahan untuk membuat teks ceramah. Yang berikutnya masalah keagamaan. Itu juga mungkin kamu sudah bisa mengamati bagaimana sih misalnya remaja dalam beribadah, kalian bisa amati sekeliling kalian, lalu kalian berargumen. Problem pribadi, mungkin ini agak khusus ya, dan tidak banyak orang yang ingin mengemukakan tentang masalah pribadi, tapi ada juga yang ingin berbagi. Misalnya pernah ada seorang residivis yang dulunya suka merampok dan membunuh, tapi akhirnya dia menjadi seorang ustadz, penceramah, lalu dia mengungkapkan problem-problem pribadinya supaya orang lain justru tidak seperti dia. Itu juga bisa, tapi mungkin kalian mudah-mudahan tidak memilih yang ini ya, karena ibu sih berharap kalian tidak punya masalah yang sangat berat untuk dibicarakan. Yang berikutnya adalah biografi tokoh terkenal. Kalian juga boleh membahas biografi tokoh terkenal, misalnya ketika sedang memperingati Hari Pendidikan Nasional, lalu kalian dalam ceramahnya ingin mengangkat biografi tokoh Ki Hajar Dewantara dan sebagainya, atau ketika sedang bulan bahasa, lalu kalian ingin dalam ceramah kalian ingin menyampaikan biografi seorang sastrawan terkenal, juga kalian bisa sampaikan. Yang terakhir adalah minat khalayak. Kalau ini kita harus tahu pada saat ini tuh yang sedang banyak dibicarakan atau diinginkan oleh orang-orang itu apa. Lalu kita kemas menjadi sebuah teks ceramah. Misalnya pada masa pandemi seperti ini, banyak orang yang memelihara hewan peliharaan di rumah atau bertanam, bercocok tanam, ada yang bertanam sayuran, ada yang menanam bunga-bunga. Itu juga bisa kalian jadikan sebuah teks ceramah. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kalian jadikan bahan untuk membuat teks ceramah. Sebelum kalian membuat teks ceramah nanti, kalian juga harus menentukan tujuan ceramah supaya ceramah kalian itu jelas arahnya, dan kalian juga ketika membuat konsep tapi berbicara di depan umum, kalian itu
tidak sampai keluar dari jalur atau tema yang ingin dibicarakan. Tujuan ceramah ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum ceramah dibagi menjadi 3, yaitu ceramah informatif, ceramah persuasif, dan ceramah rekreatif. Ceramah informatif ini tujuannya untuk menambah pengetahuan. Misalnya, ceramah tentang peranan para pelajar pada masa perang kemerdekaan. Posisi Indonesia di kancah internasional itu seperti apa sekarang? Boleh membicarakan yang dulu. Dulu Indonesia itu pada tahun sekian itu bagaimana di kancah internasional, lalu pada saat ini seperti apa, jadi kita harus bagaimana, itu bisa jadi bagian dari ceramah. Untuk ceramah informatif ini tidak ada ajakan atau imbauan tertentu ya, hanya informasi saja. Yang kedua, ceramah persuasif. Kalau ini ditujukan agar pendengar mempercayai, menyetujui, bahkan mengikuti ajakan membicara. Jadi kalau yang tadi hanya memberikan informasi, kalau ceramah persuasif ini tujuannya selain memberikan informasi, jadi informasi tetap ada, tapi dilengkapi dengan ajakan. Jadi lebih didominasi oleh ajakan pembicara. Misalnya, cara hidup sehat, menjaga kesehatan lingkungan, cara belajar efektif, itu ceramah persuasif. Yang ketiga adalah ceramah rekreatif. Ini hanya ditujukan agar pendengar merasa terhibur. Karena ceramah ini banyak diwarnai oleh humor, anekdot, atau guyonan-guyonan yang memancing tertawa pendengar. Mungkin mirip dengan stand up comedy ya. Di dalamnya juga ada informasi, tapi lebih ke rekreatif, sangat santai. Jadi didominasinya dengan guyonan-guyonan atau humor, sehingga memang tujuannya untuk menghibur saja, sehingga yang menyimak pun sudah bersiap-siap hanya untuk menerima hiburan saja. Yang berikutnya adalah tujuan khusus ceramah. Tujuan khusus ini ialah tujuan yang merupakan rincian dari tujuan umum yang tadi. Kalau kita sudah memutuskan untuk tujuan umumnya, misalnya informatif, atau rekreatif, atau persuasif, maka kita tentukan tujuan khususnya yang lebih rinci lagi. Ini salah satu contohnya. Topiknya adalah keragaman budaya daerah. Tujuan umumnya hanya memberitahu atau informatif. Tujuan khususnya, penceramah ingin pendengar mengetahui bahwa setiap daerah memiliki budaya yang khas, dan pendengar mengetahui bahwa dalam budaya daerah terdapat nilai-nilai kehidupan yang bisa kita petik. Jadi harus rinci supaya kita sebagai penceramah itu lebih terarah dalam membuat kalimat-kalimat. Contoh yang lain, topik manfaat penghijauan. Tujuan umumnya persuasif, mengajak. Tujuan khususnya pendengar memperoleh keyakinan tentang manfaat penghijauan. Yang kedua, pendengar mau mengikuti program penghijauan dengan baik. Setelah kalian menyimak penjelasan ibu ini, kalian nanti harus membuat sebuah teks ceramah yang sebelumnya kalian buat dulu seperti ini, topiknya apa, tujuan umumnya apa, dan tujuan khususnya apa. Buat seperti ini ya. Kalian harus tentukan dulu, baru kalian membuat teks ceramahnya. Sekarang Ibu akan menegaskan kembali untuk tugas kalian yang berikutnya. Teks ceramah itu harus diawali juga dengan membuat kerangka ceramah. Kerangka ceramah yang baik memiliki ciri-ciri, yaitu meliputi 3 bagian pokok struktur yang tadi, yaitu pengantar atau pembuka, isi, dan penutup. Yang berikutnya, maksud dari ceramah diungkapkan dengan jelas. Yang ketiga, setiap bagian dalam kerangka ceramah hanya memiliki satu gagasan. Dan yang keempat, bagian-bagian dalam kerangka ceramah harus tersusun secara logis. Kalau kalian menulisnya sesuai dengan struktur yang tadi sudah Ibu jelaskan,
maka kalian akan dapat membuat kerangka ceramah yang baik. Karena kalian sudah mengurutkan dari mulai menentukan tujuan ceramah, lalu membuat topiknya apa, lalu tujuan umumnya apa, tujuan khususnya apa, maka kalian akan dapat membuat kerangka ceramah yang baik. Bagaimana kita menyusun ceramah setelah membuat kerangka? Setelah tahu kerangka ceramah yang baik, kalian pasti harus mencari bahan-bahan yang sesuai dengan kerangka yang sudah kalian siapkan. Setiap kalian menemukan bahan-bahan yang sesuai, kalian harus mengkaji kembali bahan tersebut secara kritis. Apakah bahan-bahan yang kalian dapatkan itu layak dengan halayaknya, maksudnya cocok tidak dengan pendengarnya, cocok tidak dengan penyimak ceramah kita. Misalnya kita mau berbicara tentang kesehatan, tapi mau berbicaranya di depan orang-orang di desa. Kita menemukan bahan tentang kesehatan yang biasanya ditujukan untuk mahasiswi kedokteran. Itu tidak akan sesuai kelayakannya karena penyimaknya itu bukan mahasiswi kedokteran. Jadi jangan terlalu tinggi mencari bahan. Kalau misalnya menurut kalian bagus, belum tentu sesuai dengan pendengarnya. Lalu kita tinjau juga bahan ceramah kita. Apakah bahan ceramah kita akan menimbulkan pro dan kontra? Apalagi di zaman sekarang ini, kalau kita salah berbicara, maka kita bisa saja jadi rugi, bisa dianggap sebagai pengkhianat negara. Jadi kalian harus hati-hati dalam memilih bahan ceramah. Jangan sampai menimbulkan pro dan kontra. Jangan sampai ceramah kalian malah jadi tidak disukai oleh pendengar. Dan tentu saja kalau sudah tidak disukai, jadinya tidak bermanfaat lagi. Jangan lupa menyusun sistematika bahan ceramah. Jadi kalau sudah kalian dapatkan bahan-bahannya, kalian masukkan dalam struktur yang sesuai. Misalnya, ini cocoknya untuk pembuka. Bahan ceramah yang ini cocoknya untuk bagian isi mendukung argumen saya. Lalu bahan ceramah ini cocoknya sebagai penutup atau penegasan kembali. Yang paling penting adalah kuasai bahan ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis. Jadi kalian jangan asal siapkan bahan, gampanglah nanti dibaca, tapi kuasai dulu bahan ceramah tersebut, sambungkan dengan jalan pikiran kalian yang logis sehingga tercapailah sebuah kesatuan. Ketika kalian melakukan ceramah, semua itu sudah menyatu dalam pikiran kalian sehingga ceramahnya akan terlihat bagus. Demikianlah penjelasan Ibu mengenai teks ceramah, tentang struktur teks ceramah dan bagaimana caranya membuat teks ceramah yang baik. Mudah-mudahan penyampaian materi ini dapat dipahami oleh kalian dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menanyakan di WhatsApp group atau bisa juga menanyakan langsung kepada Ibu. Jangan lupa mengerjakan tugas dan juga jangan lupa mengisi daftar hadir pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.